Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang ketiga, kita telah menceritakan sedikit tentang kisah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ujian yang beliau hadapi dan sabarnya beliau dalam menghadapi ujian tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekitar 15 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu taala anha dan menyatakan bahwasanya Aisyah adalah wanita yang suci, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang munafik dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga orang-orang munafik zaman sekarang yang senantiasa masih terus menuduh Aisyah sebagai wanita pezina. Adapun hadis yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini itu hadis ketiga, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang, yaitu 3 sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Amr bin Al-As dan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar," yang artinya kecelakaan dari api neraka bagi tumit-tumit, yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Ikhwani fillah akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini yaitu pembahasan tentang masalah wudu. Kita tahu bahwasanya salat tidak akan sah kecuali dibangun di atas wudu. Seorang yang akan melaksanakan salat wajib baginya untuk berwudu. Para ulama menyebutkan hikmah disyariatkannya wudu, di antaranya bahwasanya wudu membantu proses untuk mendapatkan khusyuan dalam salat. Karena seorang tatkala sedang sibuk dalam bekerja atau pada kondisi tertentu, misalnya dia kerja di pabrik atau kerja di bangunan atau kerja di mana saja, bahkan misalnya supir mobil mendengarkan kebisingan, tatkala dikumandangkan azan, maka dengan wudu membantu proses untuk menyegarkan dirinya, merubah dari satu kondisi yang baru, yaitu kondisi yang lebih segar. Yang hal ini bisa membantu proses kekhusyuan. Berbeda dengan orang yang tadinya dengar kebisingan langsung masuk sholat, tentunya mungkin akan sulit bagi dia untuk memperoleh khusyuan. Adapun jika dia berwudu dahulu, ya, menenangkan sekitarnya, kemudian berwudu, kemudian sholat, maka hal ini akan membantu dirinya dalam memperoleh kekhusyuan. Karena kita tahu bahwasanya ruh daripada sholat, inti daripada sholat adalah khusyuk, dan seorang diberikan pahala berdasarkan kekhusyuannya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah seorang mendapatkan pahala dalam sholatnya kecuali sekadar dengan khusyuknya, sekadar dengan apa yang dia pahami dalam sholatnya. Adapun orang yang sholat kemudian pikirannya melayang sana ke sini, tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka ini tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan pahala sekadar dengan kekhusyuannya. Oleh karena ikhwani fillah akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, tatkala kita sholat, berusahalah, berjihadlah agar kita berusaha khusyuk dan berusaha memahami apa yang kita bacakan, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Adapun hikmah yang lainnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya wudu, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azharihi." Sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maka akan keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari jasadnya, dari tubuhnya,
hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai dosa-dosanya tersebut keluar dari bawah kuku-kukunya bersama dengan aliran air wudu yang jatuh. Demikian juga mengalirlah dosa-dosa kita. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada di antara kita yang selamat dari dosa. Siapa di antara kita yang bisa menjaga pandangannya? Siapa di antara kita yang bisa menjaga lisannya? Dengan wudu akan mengurangi atau menghilangkan dosa-dosa tersebut. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membahas hadis yang ketiga ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban apa-apa saja yang merupakan perkara-perkara apa saja yang diwajibkan tatkala wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka berwudulah. Bagaimana caranya? Faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian hingga siku-siku kalian. Dan usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki." Dari sini kita tahu bahwasanya perkara-perkara yang wajib tatkala wudu pertama adalah mencuci wajah. Karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, cucilah, dan ini perintah. Dan asalnya al-amru fil asl lil wujub, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala asalnya memberikan faedah kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa taala faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Ini kewajiban kedua. Kewajiban ketiga, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Dan kewajiban keempat, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Ini 4 kewajiban yang pertama. Kemudian di sana ada kewajiban yang kelima, yaitu tertib. Keempat anggota wudu ini harus dilakukan secara tertib. Jadi mencuci wajah dahulu, baru kemudian mencuci tangan, baru kemudian mengusap kepala, baru kemudian mencuci kaki. Tidak boleh dilakukan secara berbolak-balik. Kenapa? Dalilnya kita perhatikan ya. Anggota pertama yang wajib dalam wudu adalah mencuci wajah. Jadi mencuci wajah. Yang kedua adalah mencuci mencuci tangan. Yang ketiga adalah mengusap, bukan mencuci, mengusap kepala, dan yang keempat adalah mencuci kaki. Kalau kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memasukkan mengusap kepala di antara perkara-perkara yang harus dicuci. Padahal kalau kita mau keindahan perkataan atau kebagusan perkataan, mestinya yang dicuci dikumpulkan semua, baru kemudian menyebutkan yang diusap. Jadi mestinya yang pertama mencuci wajah. Kalau seandainya tidak tertib, maka Allah tentu akan menyebutkan mencuci wajah dahulu, kemudian mencuci tangan, kemudian mencuci kaki, baru kemudian menyebutkan yang diusap, yaitu mengusap kepala. Namun tatkala Allah memasukkan mengusap kepala di antara perkara-perkara yang dicuci, menunjukkan bahwasanya harus demikian caranya, harus dengan tertib. Mencuci wajah dulu, mencuci tangan, baru kemudian mengusap kepala, baru kemudian mencuci kaki. Oleh karena itu, kewajiban yang kelima bahwasanya wudu tersebut harus dilakukan secara tertib. Adapun kewajiban yang keenam yaitu harus mualat. Mualat yaitu harus berkesinambungan. Artinya apa? Seorang tidak boleh misalnya berwudu tatkala dia mencuci wajahnya, kemudian dia pergi dulu ke pasar, baru balik, baru kemudian mencuci tangannya. Tidak boleh seperti ini, ya. Karena terjadi renggang yang sangat jauh, yang sangat besar. Kalau seorang berwudu, dia harus berkesinambungan. Para ulama khilaf tentang kapan batas minimal jarak pemisah antara anggota tubuh yang satu dengan sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya kembali kepada uruf, kalau dikatakan pemisahnya lama, berarti wudu tersebut tidak sah. Ada yang mengatakan kembali kepada melihat anggota sebelumnya. Kalau anggota sebelumnya sudah kering, berarti tidak boleh, ya. Misalnya seorang mencuci wajahnya, kemudian dia berbicara 5 menit, setelah itu dia mencuci tangannya, tetapi wajahnya sudah kering. Setelah 5 menit wajahnya sudah kering, maka tidak boleh dia mencuci tangannya, dia ulangi lagi dari mencuci wajah dari awal. Kenapa? Karena anggota sebelumnya sudah
sudah kering, yaitu pada musim yang biasa, bukan pada musim dingin sekali atau bukan pada musim panas sekali, tapi musim yang biasa. Oleh karena itu tidak boleh seorang berwudu kemudian dipisah dengan jarak yang lama. Dalilnya ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sedang salat dan di kakinya ada seukuran dirham, sekeping uang dirham yang tidak terkena air wudu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudu dan untuk mengulangi salat. Jadi tatkala sedang salat ternyata Nabi melihat ada di kakinya seukuran uang dirham yang tidak terkena air wudu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk mengulangi wudunya dan untuk mengulangi salatnya. Seandainya al-muwalat, ya kesinambungan itu tidak wajib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal menyuruh mengusap kakinya saja, tidak perlu mengulangi wudu dari awal. Tapi hanya menyuruh untuk atau mencuci kakinya tadi, bagian kaki yang tidak terkena air wudu. Itu saja. Kalau seandainya mualat itu berkesinambungan itu tidak wajib. Akan tetapi pada hakikatnya kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk mengulangi wudunya dari awal. Yang ini menunjukkan bahwasanya kesinambungan dalam wudu itu hukumnya wajib. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, inilah 6 perkara yang diwajibkan dalam wudu, yang seandainya seorang meninggalkan salah satu dari perkara ini, maka wudunya tidak sah. Kita kembali kepada hadis yang akan kita jelaskan, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celakalah dari api neraka bagi tumit-tumit. Ikhwani fillah akhwati fid din azanillahu wa iyyakum, wailun, ya, wailun maknanya halak, kecelakaan. Ada yang mengatakan bahwasanya wailun adalah wadin fi jahannam, yaitu sebuah lembah di jahannam, di neraka jahannam. Artinya barang siapa yang dikatakan wailun, maka dia terancam untuk masuk dalam lembah di neraka jahannam. Ala kulli hal, bagaimanapun juga maksudnya ini ancaman. Karena Rasulullah mengatakan wailun minan nar, dari api neraka. Bahwasanya barang siapa yang melanggar berwudu, tidak mengusap, tidak mencuci tumitnya tidak terkena air, maka dia terancam dimasukkan dalam lembah di neraka, atau dia terancam dengan api neraka secara mutlak. Ini dalil bahwasanya ya, azab itu di akhirat menimpa jasad dan ruh, bukan hanya ruh saja, tapi azab di akhirat sebagaimana nikmat di akhirat itu dirasakan oleh jasad dan ruh. Kita tahu bahwasanya kondisi manusia, ya, kehidupan dunia, kemudian di alam barzah, kemudian di akhirat, ya. Kalau kehidupan di dunia ini, kalau Allah menyebutkan, sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ruh, bahwasanya asalnya di dunia ini yang menjadi patokan adalah jasad. Namun ruh juga bisa terikut. Seorang tatkala di dunia ini dipukul, maka yang pertama kali dirasakan adalah jasadnya yang terasa sakit. Setelah dipukul jasadnya, badannya yang terasa sakit. Tatkala dipotong tangannya, maka tangannya yang terasa sakit. Akan tetapi terkadang ruh juga merasa sakit tatkala jasad terasa sakit. Oleh karena bisa jadi seorang yang tubuhnya sakit, ruhnya juga merasa sakit. Adapun tatkala di alam barzakh, maka asalnya itu nikmat dan azab terkena kepada ruh, akan tetapi jasad juga merasakan. Tatkala di akhirat, maka sempurnanya sama. Azab dan nikmat itu terkena kepada jasad dan terkena kepada ruh secara sempurna, sama-sama merasakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celakalah dari api neraka bagi tumit-tumit. Ini tumit-tumit siapa? Tumit-tumit yang dilihat oleh Rasulullah, yaitu para sahabatnya yang berwudu dan tumit-tumit mereka tidak terkena air. Oleh karena itu jasad kita yang sekarang kita di dunia ini, itulah yang akan merasakan azab atau yang merasakan nikmat di akhirat kelak. Jasad yang kita di dunia inilah yang akan merasakan nikmat atau merasakan azab di akhirat kelak. Oleh karena itu tatkala hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan tubuh sebagaimana sedia kala. Tatkala tubuh seorang misalnya sudah usang atau kemudian sudah terbakar, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan tubuhnya sebagaimana
Itu dia kala dan tubuh itulah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan al-aqab. Al-aqab jamak dari aqib yang bermakna tumit. Dan alif lam di sini al-aqab, alif lam di sini bisa dimaksud dengan alif lam lil ahad atau alif lam lil istighraq. Adapun alif lam lil ahad yaitu maksudnya tumit-tumit yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkena air wudu. Adapun kalau maksudnya adalah istighraq, yaitu artinya seluruh tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Bukan tumit-tumit saja yang dilihat oleh Rasulullah, ya, karena kita tahu bahwasanya kisahnya yaitu takhallafa, sebagian diriwayatkan dalam suatu riwayat, takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fa adrakana wa qad hadarat salatul 'asr faja'alna namsahu ala arjulina fanada wailun aqabin nar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agak terbelakang tatkala sedang bersafar bersama sahabat-sahabatnya. Maka tatkala tiba waktu asar, para sahabat Rasulullah SAW berwudu, dan Rasulullah SAW pun datang dari belakang melihat mereka sedang berwudu. Dan tatkala mereka berwudu, mereka hanya mengusap kaki mereka, sehingga ada bagian kaki yang tidak, tumit-tumit mereka tidak terkena air wudu. Maka Nabi SAW berkata, wailun lil aqabin nar, celakalah ya bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, yaitu celakalah tumit-tumit tersebut terkena api neraka. Inilah jadi kalau kita katakan alif lam di situ adalah alif lam lil ahad, maksudnya apa? Celakalah tumit-tumit yang dilihat oleh Rasulullah tatkala itu, yaitu tumit-tumit para sahabat yang tidak terkena air wudu. Namun kalau kita katakan alif lam di sini adalah lil istighraq, untuk yufidul umum, yang faedah umum, berarti bahwa setiap tumit-tumit, bukan cuma tumit-tumit sahabat saja, tumit-tumit siapa saja yang tatkala berwudu tidak terkena air wudu, maka terancam dengan api neraka. Dan pendapat yang keduanya lebih pas, meskipun keduanya juga benar, akan tapi yang kedua ini lebih pas karena itu merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan merupakan kebiasaan beliau untuk mentakyin, memvonis secara khusus langsung, enggak. Biasanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan perkataan yang umum. Misalnya beliau mengatakan, "Ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza." Mengapa ada suatu kaum yang melakukan demikian dan demikian? Rasulullah tidak mengatakan mengapa si fulan, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan mengapa ada satu kaum yang melakukan demikian dan demikian. Demikian juga ini. Rasulullah SAW tidak mengatakan antum wahai orang-orang yang sedang berwudu, celakalah tumit-tumit kalian yang tidak terkena air wudu. Enggak, tapi Rasulullah SAW berbicara dengan kalimat yang umum. Artinya siapa saja orang yang berwudu dengan tidak mentakyin, tidak memvonis para sahabat yang beliau lihat, tapi secara umum. Siapa saja orang yang berwudu kemudian tumit-tumitnya tidak terkena air wudu, maka terancam dengan api neraka. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm. Di antaranya beliau dalam Kitabul Ilm dan termasuk juga dalam tatkala bab wudu, beliau memberi terjemah terhadap hadis ini tatkala beliau bawakan dalam Kitabul Ilm. Kata beliau, bab man rafa'a sautahu bil ilm, bab yaitu seorang yang mengangkat suaranya dengan ilmu. Kenapa? Karena dalam riwayat Al-Imam Bukhari disebutkan fanada bi a'la sautihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat suaranya dengan keras, mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka yang tidak terkena air wudu. Bahkan beliau juga menterjemah dalam Kitabul Ilm, bab man a'ada al-haditsa liyufham, yaitu bab seorang disunahkan untuk mengulangi perkataannya supaya dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam riwayat marratain aw thalatha, dia mengatakan wailul aqabi minan nar, 2 kali atau 3 kali, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar. Oleh karena itu menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengangkat suaranya, bahkan beliau mengulangi sampai 2 kali atau 3 kali. Oleh karena itu perkara wudu bukan perkara yang sepele. Seorang berwudu hendaknya dia berwudu dengan sebaik-baiknya, dengan menyempurnakan wudunya, jangan sampai ada seukuran
logam atau seukuran kecil yang tidak terkena air wudu, karena bisa menjadikan wudunya tidak sah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini ya, nas dalam hadis ini berkaitan tentang dengan tumit. Artinya tumit itu harus terkena air wudu. Jadi nas yang datang dalam hadis ini hanyalah berkaitan dengan tumit. Baik, kalau begitu bagian kaki yang lain, misalnya bagian atas kaki dan seluruh bagian kaki, apakah juga harus terkena air wudu? Kita katakan iya, ya. Juga harus terkena air wudu. Sebagaimana tumit juga harus terkena air wudu, demikian juga seluruh anggota kaki yang lain sampai ke mata kaki semuanya harus terkena air wudu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kecelakaan bagi tumit-tumit? Beliau hanya mengkhususkan tumit karena kita katakan, pertama, tumit itulah yang sering tidak terkena air wudu. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, karena sesuai dengan kejadian, ya. Sebab timbulnya hadis ini, kenapa? Karena Nabi SAW melihat para sahabat yang berwudu dan tidak mencuci tumit-tumit mereka, sehingga timbullah hadis ini dengan perkataan Nabi SAW, celakalah bagi tumit-tumit. Seandainya para sahabat tidak mencuci mata kaki mereka, mungkin hadisnya akan timbul dengan perkataan yang lain. Namun tatkala kejadian yang dilihat oleh Rasulullah, para sahabat tidak mencuci tumit-tumit mereka, maka itulah yang muncul kata Rasulullah SAW, celakalah bagi tumit-tumit. Hal ini menunjukkan bahwasanya kaki seluruhnya juga harus dicuci. Demikian juga ikhwani fil akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para ulama mengkiaskan hal ini dengan anggota tubuh yang lain. Sebagaimana kaki harus seluruhnya terkena air wudu. Kalau ada sedikit saja bagian tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Demikian juga anggota wudu yang lain seperti wajah dan tangan. Wajah wajib untuk dicuci, dan seluruh anggota wajah yang namanya wajah itu harus dicuci, yaitu dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu itu, dan dari setelah telinga dari kanan dan juga setelah telinga dari kiri, itu seluruh namanya wajah, itu harus terkena air wudu. Tidak boleh sedikit pun tidak terkena air wudu. Demikian juga tangan, dari siku sampai ujung kuku semuanya harus terkena air wudu. Kalau seandainya ada sebagian anggota tangan yang tidak terkena air wudu, misalnya seorang pakai kuteks pada kukunya, dan kuteks itu ada seperti jurumnya, yaitu ada seperti catnya yang bisa menghalangi air sehingga tidak terkena wudu, tidak terkena kuku, maka tidak sah wudu orang tersebut, ya. Atau seorang misalnya tangannya terkena cat, ya, tentunya cat itu menghalangi air wudu mengenai tangannya. Orang seperti ini maka wudunya tidak sah. Wajib bagi dia untuk menghilangkan cat tersebut, ya. Dalilnya apa? Dalilnya kita mengkiaskan wajah dan tangan kepada kaki. Sebagaimana kaki seluruhnya harus terkena air wudu, demikian juga wajah dan tangan. Kenapa? Karena sama-sama diperintahkan untuk dicuci dan sama-sama merupakan anggota tubuh, anggota wudu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membawakan sebuah istidlal yang ajib, istidlal yang sangat menakjubkan. Beliau menyebutkan tatkala membawakan hadis ini, wa ilal aqabi minan nar, beliau memberi judul hadis ini dengan berkata bab ghuslul aqab, bab wajibnya untuk mencuci tumit-tumit. Kemudian beliau berkata summa qala wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi'al khatam idza tawadha. Adalah Ibnu Sirin, ya, seorang tabi'in radhiyallahu rahimahullah. Beliau tatkala berwudu, beliau mencuci jari beliau yang ada cincinnya. Jadi cincinnya beliau gerakkan untuk mencuci jari beliau yang tadi tertutup oleh cincin. Padahal hadisnya berkaitan dengan tumit, akan tapi dijadikan dalil oleh Imam Bukhari wajibnya untuk mencuci tangan, ya. Bahkan tempat yang di situ ada cincin, hendaknya cincinnya dibuka sedikit untuk mencuci bagian tangan tadi atau jari yang tertutup oleh cincin. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban anggota tubuh baik wajah maupun tangan seluruhnya harus terkena air. Bahkan cincin yang tadinya menutup sebagian jari harus dibuka cincinnya untuk dicuci.
Meski para ulama menyebutkan masalah ini, mengatakan ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya hanyalah sunnah dan tidak wajib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakai cincin dan tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan cincinnya tatkala berwudu. Akan tetapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, kalau kita melihat pendalilan Imam Bukhari menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib, apalagi cincin tersebut, kalau cincin tersebut sangat sempit, ya, sangat sempit, dan bisa jadi dia menutupi anggota jari yang tadi sehingga tidak terkena air wudu. Oleh karena itu untuk lebih hati-hati tatkala kita memakai cincin, tatkala kita berwudu, maka cincin kita gerak-gerakkan supaya terkena air wudu bagian jari kita tadi yang tertutup oleh cincin. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kaki itu wajib untuk dicuci. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, ya, berpendapat bahwasanya meskipun kaki itu terkena air seluruhnya, tetapi kalau caranya cuma diusap, maka tidak sah. Ya, kita tahu perbedaan antara usap dengan mencuci. Namanya mengusap itu adalah mengusap, membasuh dengan tangan. Jadi tangan kita kasih air, kemudian kita usapkan ke anggota tubuh kita. Itu namanya mengusap. Adapun mencuci itu kita mengalirkan air. Mengalirkan air pada anggota wudu kita, anggota tubuh yang diwajibkan untuk kita berwudu. Kita mengalirkan air, bukan cuma dengan mengusap, tapi dengan dialirkan air. Itu perbedaan antara mencuci dengan mengusap. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini, ya, bahwasanya kalau hanya mengusap kaki, ya, meskipun terkena air basuhan seluruh kaki, maka tidak sah. Harus bagaimanapun harus dicuci. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan riwayat, ya, bahwasanya disebutkan oleh perawi, faja'alna namsahu ala arjulina. Ya, kata Rasulullah SAW melihat kami berwudu, yaitu kami sedang namsahu bi arjulina, kami sedang mengusap kaki kami. Maka Rasulullah pun menegur, kata Rasulullah SAW, celakalah bagi tumit-tumit, ya. Celakalah bagi tumit-tumit yang diusap. Begitu pemahaman Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Namun hal ini diselisih oleh ulama yang lain, ya. Kenapa? Karena dalam riwayat jelas, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan wa aqabuna taluhu lam yamassahal ma. Dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya tumit-tumit kami itu tidak terkena air. Jadi dijamak dari riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, bahwasanya maksudnya tatkala Rasulullah sedang melihat kami sedang mengusap, artinya ada bagian tumit-tumit kami tidak terkena air. Sebagian dari riwayat yang lain, aqabuna taluhu lam yamassahal ma, dan tumit-tumit kami tidak terkena air. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang disepakati oleh para ulama. Kalau ada anggota tubuh yang tidak terkena air, maka wudu tersebut tidak sah. Dan namanya membasuh, mengusap, itu tidak disyaratkan harus untuk mengenai seluruh anggota tubuh. Sebagaimana kita mengusap kepala. Kita mengusap kepala, kita bawa dari depan kepala, kita bawa sampai ke belakang kepala, kemudian kita balikkan. Mungkin ada dari anggota rambut kita yang tidak terkena air, tidak terkena usapan tangan kita. Itu namanya mengusap, karena mengusap itu rukhsah. Mengusap itu adalah keringanan. Tidak diharuskan untuk terkena seluruh anggota kepala itu terkena air. Tidak diharuskan demikian. Karena namanya mengusap itu adalah rukhsah. Subhanallah azani Allah wa iyyakum. Jadi pendapat Ahlussunnah bahwasanya kaki harus dicuci dan harus seluruhnya terkena air. Adapun ahlul bidah seperti Rafidhah, orang-orang Syiah, ya, mereka mengatakan bahwasanya kaki cukup untuk diusap, tidak perlu dicuci kaki itu. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain. Mereka berdalil dengan ayat ini dengan dua sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya kaki itu tidak wajib dicuci, tapi cuma wajib untuk diusap. Pertama kata mereka, dalam qiraah yang lain wa arjulikum dengan dikasrah, wa arjulikum ilal ka'bain. Dan ini berarti atofnya kembali kepada wamsahu bi ru'usikum, karena ru'usikum di situ majrur. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Wajah-wajah di situ mansub. Wa aydiyakum juga mansub. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Ru'us di situ majrur.
Wamsahu, usaplah kepala kalian. Kemudian wa arjulikum, dalam riwayat qiraah tabi'iyah, qiraah yang juga mutawatirah, wa arjulikum dengan dikasrah. Berarti kaki-kaki itu atasnya kepada kepala. Berarti caranya dengan diusap. Dan namanya usapan tidak wajib untuk mengenai seluruh anggota kaki. Itu namanya usapan, karena usapan itu rukhsah, keringanan, tidak mesti untuk mengenai seluruh anggota wudu. Ini dalil mereka yang pertama dengan qiraah wa arjulikum. Kalau yang sering kita baca di mushaf kita, di Al-Qur'an kita, wa arjulakum dengan di mansub. Kemudian dalil yang kedua, kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ilal ka'bain, dengan kedua sampai kepada kedua mata kaki. Dan mata kaki di situ disebutkan dalam keadaan musanna, yaitu dua mata kaki. Padahal kita tahu satu kaki, ya, kaki kita ada dua. Satu kaki kita memiliki dua mata kaki, kanan dan kiri. Kaki kanan memiliki dua mata kaki, kaki kiri memiliki dua mata kaki. Jadi dua kaki kita ini memiliki 4 mata kaki. Seandainya yang dimaksud dengan mata kaki sebagaimana kita pahami, ya, maka Allah akan mengatakan wa arjulakum ilal qi'ab, ya. Itu jamak dari mata kaki. Namun masalahnya Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dua mata kaki, ka'bain, dengan lafal musanna. Ini menunjukkan bahwasanya mata kaki tersebut bukan yang kita pahami. Oleh karena itu orang-orang Syiah mengatakan mata kaki maksudnya adalah tulang yang terletak di bagian atas kaki. Sebagaimana tulang terdapat pada kambing dan sapi, yaitu ada benjolan yang terletak di bagian atas kaki. Kalau kita letakkan tali kita, yaitu dari jari sekitar 10 cm, di situ ada, ke atas ada tulang. Itulah mata kaki kata mereka. Sehingga mereka tatkala berwudu, mereka hanya mengusap dari jari sampai sekitar 10 cm atau 15 cm ke atas, sampai pada tulang yang agak menonjol. Itulah kata mereka mata kaki, karena Allah hanya menyebutkan dua mata kaki. Dan dua mata kaki itu pada dua kaki cuma dua. Adapun kalau benjolan yang ada, yang mata kaki yang kita ketahui sakit oleh kanan dan kiri, itu jumlahnya ada 4, bukan 2. Bantahan terhadap pendapat mereka, pendapat orang Syiah, kita mengatakan bahwasanya pertama, qiraah yang masyhur, ya, sebagaimana ada qiraah wa arjulikum, ada juga qiraah arjulakum, dan ini juga mutawatir. Apa yang antum lakukan dengan arjulakum, wahai orang Syiah? Padahal arjulakum di situ mansub, diatofkan kepada tangan. Allah mengatakan wa aydiyakum, cucilah tangan-tangan kalian. Kemudian wa arjulakum, berarti juga harus mencuci kaki-kaki kalian, bukan cuma mengusap. Adapun qiraah yang majrur, maka para ulama membawakan kepada bahwasanya itu tatkala memakai khuf. Tatkala memakai khuf, baru kita mengamalkan qiraah majrur, yaitu dengan mengusap. Ya, karena kita harus mengamalkan dua qiraah ini. Adapun orang Syiah, mereka hanya mengamalkan qiraah yang majrur. Adapun qiraah yang mansub, mereka tidak bisa mengamalkannya. Adapun kita Ahlus Sunnah, kita mengamalkan dua-duanya. Qiraah yang mansub kita amalkan tatkala kita tidak memakai khuf, tidak pakai sepatu, maka kita mencuci kaki kita. Adapun tatkala kita memakai khuf, maka kita mengusap khuf kita. Kemudian yang kedua, kita katakan bahwasanya inilah sifat wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu, beliau mencuci kaki beliau. Bahkan seluruh sahabat yang meriwayatkan menjelaskan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mencuci kaki mereka dan tidak ada yang mengusap kaki mereka. Oleh karena itu merupakan ijma para ulama, ya, para sahabat, bahwasanya kaki itu harus dicuci. Adapun perkataan mereka bahwasanya Allah mengatakan Ka'bain, ya, dengan musanna, kita katakan Ka'bain di sini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'ab itu adalah mata kaki yang sebagaimana kita ketahui, bukan tulang yang berada di bagian atas kaki. Ya. Bahkan anak katakan bahwasanya lafal Ka'bain di situ justru menunjukkan bahwasanya setiap kaki itu punya dua mata kaki. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lafal sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Kita tahu bahwasanya tangan kita dua tangan kita ini, ya, dua tangan kita ini memiliki berapa siku? Cuma dua siku. Tangan dua kita ini memiliki dua siku. Namun Allah tidak mengatakan wa aydiyakum ilal mirfaqain.
Tapi Allah tidak mengatakan dan cucilah tangan-tangan kalian sampai kepada kedua siku kalian, tapi Allah menggunakan lafal jamak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Sampai siku-siku kalian. Jadi tidak melazimkan bahwasanya kalau dua tangan memiliki dua siku, maka disebutkan dua siku. Karena Allah tidak menyebutkan dua siku, tapi Allah menggunakan lafal jamak dan siku-siku kalian. Ya. Sebagaimana seandainya Ka'bain, sebagaimana yang kalian pahami orang-orang Syiah, ya, bahwasanya Ka'bain itu cuma dua, ya, cuma dua pada dua kaki. Allah pun tidak akan mengatakan ilal Ka'bain, tapi Allah juga akan mengatakan ilal Ki'ab dengan lafal jamak. Sebagaimana dua siku yang terdapat pada dua tangan Allah menggunakan lafal jamak ilal marafiq, demikian juga seandainya dua mata kaki yang kalian pahami, yaitu dua tulang yang terdapat pada dua kaki, tentunya Allah juga tidak akan mengatakan Ka'bain, tapi Allah mengatakan Ki'ab. Sebagaimana Allah katakan pada tangan. Tatkala Allah mengatakan Ka'bain, menunjukkan bahwasanya pada satu kaki yang jadi patokan adalah satu kaki memiliki dua mata kaki. Ala kulli hal ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, kita melihat praktek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencuci kaki-kaki mereka dan tidak mengusap kaki-kaki mereka, dan mereka mencuci kaki-kaki mereka hingga mata kaki mereka. Ikhwani fillah azani Allahu ayyakum wa khatifid din azani Allahu ayyakum. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada pembahasan hadis yang ketiga ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf, mungkin bahasanya agak sulit, ya. Namun ana berharap antum sekalian bersabar dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabar dalam belajar, ya, bersabar dalam menghadapi khilaf di antara para ulama, ya, berusaha mencari yang rajih, menguras keringat, ya, menguras sunyi otak untuk bisa memeras otak untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.